Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Dari mana jamaahnya? Dari mana? Alhamdulillah. Jamaah. Masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa, balik lagi atau cukup sampai di sini. Sebelum kita lanjut, kita lihat lagi sebuah video tayangan. Kali ini tentang yakin kamu bisa ninggalin aku. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Masya Allah, mana tepuk tangannya dong Bu? Itu cuma guyonan aja ya Bu ya. Iya. Tapi kadang-kadang kita lihat tuh video tuh bagusnya kita ambil hikmahnya. Walaupun dari bercandaan tapi ada maksud-maksud yang tersirat yang Ini bisa kita maksudnya, pelajari. suami tidak bisa ditinggalkan oleh istri. Susah Pak, Susah. saya nggak bisa. Oh ya Allah. Kita mau nanya lagi sama Nita dulu ya. Nita, coba kita lanjut nih. Kalau Nita sendiri ngasih syarat gak ke Fahmi pada saat mau rujuk? Kasih. Syaratnya apa? Ini biar inget lagi nih syaratnya nih. Jangan pernah ninggalin sholat 5 waktu. Masya Allah. Terus Lalu Deketin mic-nya. banyak berubah banyak berubah. untuk lebih baik lagi ke depannya. Jadi Amin. harus jadi Power Ranger. Oh, maksudnya berubah Pak. Pak berubah gitu, gak gitu Ustaz. Tapi ini Masya Allah ya, semakin tambah umur memang seharusnya kita semakin mendekatkan diri kita pada Allah. Karena memang persiapan yang kita butuhkan itu adalah sebenarnya gini, bukan cuma di dunia, tapi kita persiapan nanti pada saat mau masuk akhirat. Siapkan bekal sebelum ajal katanya. Wah, kalau dari Fahmi sendiri nih ya, ada yang gak dijanjiin ke Nita pada saat, Nita, Ibu aku mau rujuk, aku janji gitu. Apa yang dijanjiin tuh biasanya? Iya, janji yang utama sama Allah ya. Mm-mm. Janji utama sama Allah, aku mau menjadi suami yang lebih baik lagi. Menjadi imam buat keluarga yang sebaik-baiknya. Amin. Masya Allah. Tetap di jalan Allah, gitu aja. Nah, janjinya itu ya, janji ini itu soal aja. janji pada Allah sebenarnya itu Iya. lebih kena daripada janji ke Nita langsung Iya, gitu iya. ya. Ini Masya Allah. Tapi kalau Nita sendiri ada nggak dirasain perubahan dari Fahmi sejauh ini ya setelah sehat lagi. Ini Masya Allah Allah kasih kesempatan lagi buat beribadah kepada Allah. Nita sendiri ngelihatnya apa nih ke Fahmi? Perubahan. Lebih sabar. Lebih sabar. Lebih sabar intinya. Ini Terus Masya Allah. apa ya? Lebih mau berkomunikasi. Hmm. Kalau tadinya kan kita ya udah gitu-gitu aja udah. Lebih Cuek, sekarang lebih ke masing-masing kalau dulu. Kalau dulu lebih ke masing-masing. Tapi gitu bro, Iya. maksudnya Mi emang paling bener itu pernikahan itu penuh dengan komunikasi. Karena Iya. komunikasi itu adalah paling penting dalam hubungan rumah tangga. Iya, karena kan ini udah jadi buat pelajaran juga buat aku sama Nita juga kan. Jadi ya udah semuanya jadi hikmahnya aja lah. Maaf, Oh, iya. umur Fahmi sekarang berapa? Aku 52. 52 dia, 52. Kayak 51 ya? Iya iyalah harus Udah dikit doang Pak bedanya. Ustadz, Kasih Iya. diskonnya 1 dong. Sekalian mumpung Fahmi lagi ngomong, kita kasih lagi kesempatan Fahmi buat nanya. Nanya lagi sama Ustazah Nada lagi boleh, cecer aja terus Ustazah Nada ya. Aduh apa itu? Iya. Siap. Silakan Mi, mau tanya Mi. Ya, Bu saja kalau misalkan ada mantan suami istri Iya. sudah berpisah lalu rujuk, dulu pernah suaminya melakukan kekerasan atau KDRT. Ternyata sekarang masih mengeluarkan kata-kata kasar setelah rujuk. Apakah itu rujuknya sah atau tidak? Karena mungkin istrinya juga sebenarnya masih cinta. Baiknya gimana nih kalau udah kondisinya kayak gini? Udah KDRT nih. Iya, kan? apa lebih baik udah rujuk nggak apa-apa deh aku masih cinta atau jangan nih bahaya nih gitu Iya, ya kan iya, nanti iya, aku iya, malah iya. bisa celaka. Nah ini Masya gimana? Allah. Mohon izin dijawab Terima Ustazah kasih, Nada. baik. Tepuk tangan buat Ustazah Nada. Terima kasih Kak Fadli, terima kasih Mas Fahmi, Kanita, dan juga Ustadz Maulana Ustadz Syam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah sekalian, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya ya kalau memang pagi hari ini kita mengambil pelajaran bahwa pasti setelah ada liku-liku, ada sebuah ujian, ada sebuah perjalanan hidup ya. Tapi kalau kita jalankan dengan ikhlas, kemudian juga berserah sama Allah, ternyata ujungnya indah. Betul apa enggak? Nah jadi jamaah sekalian hari ini
Ada pertanyaan Mas Fahmi, kalau memang misalnya ada kekerasan dalam rumah tangga, rujuk nih gitu ya. Jadi masih cinta istrinya, kemudian tapi seorang suami ini masih kasar, masih ada kalimat-kalimat yang tidak membuat enak hati. Jamaah sekalian, rujuk itu ya ketika seorang suami mengatakan yuk kita kembali. Itu nggak ada kaitan dengan permasalahan baik ucapan, perbuatan gitu ya. Ketika sudah ada kalimat rujuk maka sudah jelas kembali pernikahan. Tapi dalam pernikahan itu ada mungkin ucapan yang nggak enak, bahkan naudzubillah ya kalau misalkan ada kekerasan, maka sebenarnya itu tidak mempengaruhi dari perpisahan sampai ada kalimat talak dari seorang suami. Nah, ketika memang sudah rujuk, harusnya diambil sebuah hikmah, ambil sebuah pelajaran. Kemarin sudah ada perpisahan, kemudian ketika rujuk pasti ada hal yang tidak nyaman ketika sedang berpisah. Oh, kita saling membutuhkan, kita saling mencintai. Ketika ada momentum untuk rujuk, ada momentum untuk kembali, maka niatkanlah kembali itu untuk berbuat atau untuk menjadi diri kita lebih baik daripada sebelumnya, ya jamaah. Yeay. Kira-kira kalau dalam pernikahan itu kira-kira lurus-lurus aja atau ada sih yang namanya ribut-ribut, ada ribut-ribut apa enggak sih? Pasti ada. Pasti ada. Oleh karena itu kalau memang ada keributan, jadikanlah itu niat kita untuk belajar dan untuk memperbaiki. Sama kalau memang sudah ada kalimat talak dari seorang suami, bahkan perpisahan atau perceraian itu jadikanlah sebuah hikmah. Buktinya hari ini kita melihat bahwa ketika adanya sedikit perselisihan bisa rujuk lagi dengan syarat niat masing-masing ingin memperbaiki. Kalau sudah sama-sama niat memperbaiki, apalagi seperti Mas Fahmi tadi niatnya sama Allah deh, janjinya sama Allah, Kanita juga pasti dalam hati udah deh niat ingin memperbaiki lagi. Ya Allah, bukankah nanti ujungnya akan semakin indah? Bukankah pernikahan ini akan menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, rahmah dan bahkan insya Allah bahkan lebih indah daripada sebelumnya. Kalau ketika perselisihan itu dijadikan hikmah, dijadikan pelajaran. Ini gitu. Masya Allah. Karena pernikahan yang sukses itu bukan cuma di dunia, tapi sehidup sesurga. Sehidup sesurga. Masya Allah kalau kayak gitu ya, Masya Allah. Iya, jadi kalau memang ada perselisihan, jadikan itu oh ya udah berarti pelajaran ke depan harus lebih baik lagi. Iya, makasih banyak Ustazah Sama-sama, Nada. Kak Fahmi. Tepuk tangan buat Ustazah Nada. Masya Allah. Kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ya kita mau kasih kesempatan lagi buat nanya lagi nih. Tapi nanti kita kasih kesempatan, masih ada bintang tamu di sini ya. Sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ayo kita kasih kesempatan lagi bintang tamu kita buat nanya. Permisi Ustadz, Tabe. Nah, Fahmi lagi nanya lagi nih. Sama Ustadz Syam sekarang nanyanya. Boleh? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Dalam Islam memang ada yang tanda-tanda rujuk baik buat keluarga. Ya. Ya, jadi tanda-tandanya kalau misalnya ada orang ini, wah rujuk ini ternyata bagus nih buat rumah tangganya, bukan cuma karena kita lagi kesepian aja gitu. Jadi memang dapatkan, wah rujuk ini adalah solusi sebenarnya. Bagaimana Ustadz Syam? Silakan dijawab Ustadz Syam, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Sampai guruku Ustadz Maulana, Ustadz Nada, Mas Fahmi, Ibu, Mas Fadli, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا Allah. لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
Diciptakannya laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan, yakni suami istri, dan ketika terjadi pernikahan ini memang Allah mengajarkan kita dan menuntun kita agar mencari tanda-tandanya, karena ayat tadi ditutup dengan inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Ini adalah tanda-tanda kuasa Allah bagi mereka yang mau berpikir. Maka kalau dikatakan ada nggak sih tanda-tandanya rujuk itu lebih baik daripada memang harus berpisah. Yang pertama tanda-tandanya kalau memang niatnya ibadah. Kalau sudah merasa, ya Allah ya Rabb, kalau saya bersama dengan dia dahulu, itu ibadah saya rasanya lebih khusyuk, lebih mudah, lebih dituntun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih banyak kebaikan rasanya ketika bersamanya. Kenapa? Ketika saya memberi nafkah bernilai ibadah, ketika saya berpegangan tangan saja sudah bernilai ibadah, ketika saya mengeluarkan kalimat-kalimat yang lembut, kalimat-kalimat pujian, subhanallah, maka itu bernilai ibadah. Berkata-kata itu Bu banyak yang sia-sia. Jadi orang ngobrol tuh banyak sia-sia. Dan kita diminta sama Allah agar lebih banyak diam dibanding perkataan yang tidak menimbulkan kebaikan. Kecuali kalimat kepada suami istri. Kalimat suami istri tidak ada maknanya pun bisa jadi pahala. Ketika seorang suami ngobrol sama istrinya, seorang istri ngobrol dengan suaminya, mereka hanya bercanda gurau, itu tidak ada yang sia-sia karena semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah memandang semuanya pandangan ibadah, pandangan niat mendekat kepada Allah, maka ini tanda yang paling utama untuk kembali rujuk. Kemudian yang kedua, sudah mulai saling belajar lagi tanggung jawabnya. Oh, saya sebagai suami, saya kalau rujuk nanti insya Allah sudah begini, saya udah ngerti kewajiban saya apa. Seorang istri pun demikian. Tapi kalau sama-sama masih keras dengan dirinya, pokoknya mau rujuk pun saya nggak mau begini. Pokoknya mau rujuk pun, oh ini berarti belum ada tanda bahwa rujuk lebih baik. Karena dari awal sudah mau mengkhianati kewajiban. Jadi kalau semuanya mau rujuk, berarti memang siap untuk memperbaiki diri. Memperbaiki tanpa diri. ada iming-iming yang harus dia batinnya ya, di batinnya ya. Harusnya fokus kepada kewajiban dirinya Masya sehingga Allah. masing-masing haknya terpenuhi. Makasih banyak Ustadz Syam. Siap. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Kita lanjut lagi, kita mau kasih kesempatan jamaah yang mau bertanya, mana angkat tangannya, ayo. Angkat yang tangan mana? semua. Oh ya, saya. Boleh, silakan maju. Boleh pinjem mic-nya Mbak Nita. Oke. Boleh sini, di depan. Iya. Oh ya Allah, manggut-manggut dulu. Permisi Pak, silakan izin. perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Ida Farida dari Majelis Taklim Kelurahan Cigadung, Kabupaten Subang. Tepuk tangan buat Ibu Ida Farida. Mau nanya sama siapa Ibu? Mau nanya sama Al Ustadz Maulana, boleh ya Allah, izin? tahu aja yang ganteng. Ya Allah, langsung GR. Al Ustadz izin, aku mau bertanya nih. Iya. Kan kalau misalkan suami tuh ngajak rujuk sama istrinya, tapi si istri tuh ngasih syarat gitu Oh, ke ngasih suaminya syarat. teh. Misalnya kan syaratnya salah satunya gitu nggak mau tinggal sama mertua. Misalkan apa itu boleh diperbolehkan dalam Islam, apa tidak boleh gitu. Iyalah, nggak mau tinggal sama mertua. Kenapa? Mertuanya udah meninggal. Oh iya, ya repot di kuburan berarti. Ya itu aja Ibu Ida. Iya, makasih banyak terima atur kasih, nuhun, tepuk ya. tangan buat Ibu Ida. Punten, makasih. Silakan dijawab Ustadz Maulana. Izin Ustaz Sam. Ahbi, Masya Allah semangat. Dan ibu yang luar biasa, Mbak Nita hebat. Ingat, pahala seorang istri kalau menjamu buat suaminya lebih baik daripada dia berangkat umroh. Jadi Amin. setiap hari dapat pahala umroh. Amin. Pahalanya Dan luar kalau biasa. memberikan minum buat suami, menyiapkan minum buat suami, pahalanya bagikan puasa setahun. Amin. Makanya ibu buatkan kopi suami 1 ember. Nah, buat semuanya, dengerin baik-baik. Kalau bertanya tentang apakah boleh seorang istri mengajukan syarat ketika rujuk, jawabannya tidak. Tidak. Syarat rujuk tidak mesti harus ada syarat dari seorang istri. Yang rujuk siapa? Suami. Boleh menyajukan harapan. 1, 2, 3. Harapan. Komitmen. Keinginan. Usulan. Boleh. Gak usah diikutin semua juga Bu. Ya. Jadi ada 3.
berkaitan tentang komitmen akan perilakunya, pribadinya. Jangan marah-marah lagi, jangan bertengkar lagi. Apalagi berkaitan tentang sifatnya, kebaikan buat keluarga. Baru kebaikan pada sifat perilakunya harus diperbaiki. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan wanita yang boleh mengajukan syarat ketika sudah selesai talak 3, kemudian nikah lagi sama laki-laki lain, kemudian dinikahi lagi, barulah mengajukan syarat karena pernikahannya sudah talak 3. Cerainya sudah talak 3, kemudian mau rujuk lagi, maka itu boleh mengajukan syarat. Nah, dalam hal ini kita harus melihat dari sisi baiknya. Kenapa? Ternyata pernikahan itu tidak susah. Yang dipersulit itu adalah perceraian. Begitu pula sebaliknya, rujuk tidak dipersulit. Kecuali talak 3. Talak 3 itu dipersulit karena sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Supaya orang tidak memainkan talak 3. Talak tilu. Itu. Maka buat yang di rumah, hari ini kita bahas ini supaya jangan pernah berkata, kalau memang tidak suka jendelanya, ngapain rusak rumahnya? Jendelanya aja dibaikin. Betul tidak? Kalau ada pilihan 2, cari pilihannya lebih bagus. Dikasih hadiah rumah atau disewain. Mau tahu? Mau tahu? Nih, sudah jam berapa nih? Jam 6 hampir. Berapa menit lagi? 30 detik lagi. Nah, buat kita dengarkan, kalau ada pilihan, apakah dipilihin sewain rumah 2 tahun atau dikasih rumah, maka pilih rumah. Sekarang sudah jam 6, saatnya kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, ini Masya Allah luar biasa nih. Sekarang kita mau kasih kesempatan lagi bintang tamu kita buat curhat. Tapi Karena kita sebelumnya, masuk segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Ayo, mana Mbak Nita yang mau curhat? Ayo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tanya ke Pak Ustazah dan Ibu Pak Ustazah, Pak Ustazah, ini, iya. Pak Ustadz. Satu Ini Bu nih. Ustadz, berarti Bu Ini Bu Ustadz. Ustadz sama Pak Ustazah. Ya. Pak Ustazah, Bu Ustazah dan Pak Ustazah. Salah lagi tuh kan. Dia lagi juga. Habis Ustazahnya begitu tuh kan. Iya. apa-apa, Nggak apa-apa. Bilang Ini saja satu. Ustazah. Salah nggak kalau misalkan saya masih punya perasaan ragu atau trauma dengan masa lalu? Yang kedua, masalah nafkah. Nafkah itu kan ada nafkah batin dan nafkah uang, ya lahir batin. Nah, untuk yang nafkah lahir batin itu, lahir itu mencakup apa aja? Apa itu nafkah makan aja atau nafkah yang lainnya? Terima kasih. Terus bagaimana juga kalau keadaan suaminya sakit? Ya. Nah, apakah dia harus tetap memberikan nafkah Ya, untuk betul. lahir ataupun batin? Nah, Iya. ini bagaimana kan gitu ya? Supaya ini lebih luas gitu ya. Iya. Ustazah Nada dulu jawab silakan. Iya baik, Masya Allah Bu Nita. Memang kalau kita punya sifat trauma, takut, khawatir itu biasa. Karena kita manusia Iya, gitu ya. betul. Tapi tentu kita harus berhusnuzon juga. Kalau memang kita menunjukkan ada perubahan dari keadaan. Misalkan dari pasangan kita memang ada menunjukkan perbaikan, maka berikan kesempatan, berikan waktu. Dan juga pelajaran buat jamaah yang ada di rumah. Kalau memang kita misal dalam pernikahan, ada kesalahan dari pasangan kita, ya mungkin ketika itu sedang khilaf dan berilah kesempatan. Mudah-mudahan besok akan berubah lebih baik lagi. Itu yang Amin, pertama. insya Allah. Sambil kita bismillah minta sama Allah, kita pun juga berusaha memperbaiki diri. Insya Allah Allah juga akan merubah keadaan lebih baik buat semuanya. Amin. Nafkah ya, nafkah zohir, nafkah batin, nafkah lahir, nafkah luar dalam. Nafkah zohir, nafkah batin. Kalau harta tentu menjadi sebuah, itu nafkah yang, kalau nafkah itu wajib ya. Tapi yang diberikan ketika zohir, ketika uang adalah bagaimana kebutuhan makan kita, kebutuhan
kehidupan kita dan nilainya relatif sesuai dengan kemampuan dari pasangan, kemampuan dari suami gitu. Kalau suaminya saatnya dia tuh sakit gak bisa mencari nafkah. Iya, tentu kan ada sebuah udzur, ada sebuah sebuah hal yang sangat darurat sehingga bismillah kita minta sama Allah, Allah nggak akan sia-siakan. Allah Betul. pasti akan kirimkan rezeki kepada keluarga. Mungkin tidak lewat jalur suaminya, tapi bisa bisa lewat jadi istri. dari jalur istri Dan selama anak. istrinya dan anak. Iya. Dan bahkan istrinya ikhlas, istrinya ridho, itu argo pahala setiap hari berjalan. Oh Masya Allah, Masya Allah. luar Terima biasa. kasih, Bu Ustazah. Kita kasih kesempatan Iya. juga Ustadz Maulana buat menjawab. Tapi sebentar saya mau bisikin dulu. Saya ganti baju dulu ya, ada tugas. Mau ganti baju. Iya sebentar, Bapak Iya, jawab iya. ya, saya izin. Memang kamu beser. Enggak, enak aja. Buat semuanya, dengarkan baik-baik kepada istri, ridolah. 1, 2, 3. Ridholah. Kepada suami, ikhlaslah. Ikhlaslah. Karena konsep ridho dan ikhlas itu, kalau suami memberi dengan ikhlas, maka istri menerima dengan ridho. Terima ridho itu, terima sesuai kemampuan, sudahlah. Jangan dipaksain. Kalau memang kemampuannya cuma segitu ya segitu. Pertanyaannya, yang mana saja yang termasuk adalah nafkah. Tahu nggak nafkah? Nafkah itu kebutuhan. Ulangi, nafkah itu? Apa kebutuhan istri itu dia jadi nafkah. Kebutuhan lahirnya apa? Sandang, pangan, papan. 1, 2, 3, sandang, Pangan, papan. itu. Maka bukan kewajiban istri untuk masak. Itu bukan kewajiban istri untuk masak. Itu kewajiban suami karena sandang pangan papan kan. Bukan kewajiban istri menyuci, memberes-beres. Bukan. Terus siapa? Itu ke suami. Tapi istri tahu diri. Ada buntut Jangan ya. dipaksa suaminya Iya, jangan masak. dipaksa. Lihat kondisi. Karena istri cuma satu punya tugas. Taat kepada Suami. suami. Jadi kalau disuruh masak, ya masak. Betul Pak Ustadz. Iya. Nah, nafkah batin itu bukan hanya seputar ranjang. Tapi nafkah batin itu termasuk perhatian. Kasih sayang. Bu, jadi tidak mesti yang seperti itu. Tidak mesti. Iya. Kalau sudah maaf ada penyakit dan sebagainya, tidak mesti hubungan itu yang harus kita butuhkan. Iya, Kan ada betul. namanya perhatian, ada kebersamaan, ada komunikasi. Itu luar biasa. Nah, kalau berbicara, mohon maaf Pak Ustadz, jadi gimana kalau dia tidak bisa penuhi? Maka disinilah peranan istri untuk bisa ridho menerima keadaan yang ada. Amin. Maka itu sebagai, betul kata Ustaz Sanada tadi, kalau memang laki-laki tidak bisa memberikan kebutuhan nafkahnya, maka istri boleh memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara dia mencari nafkah sendiri. Sebagaimana kisah Siti Rahma dengan suaminya Nabi Ayub alaihissalam.